Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa hari ini saya mengajak kita semua untuk menikmati, sadar akan peristiwa yang sedang terjadi. Mengizinkan semua yang terjadi menjadi sebuah pernyataan. Dunia, entah itu pohon, entah itu orang, entah itu alam, menyatakan dirinya kepada kesadaran kita. Sehingga kita menjadi bagian dari seluruh peristiwa yang sedang terjadi. Dan peristiwa itu begitu unik, tak terulang. Pada saat itu kita mengalami yang namanya direct knowing, pengalaman langsung, tidak melalui filter pikiran. Mengapa saya mengajak Anda untuk mengalami hal itu? Sebetulnya maksud saya supaya kita mempunyai pengalaman untuk keluar dari jebakan pikiran. Menurut saya, 95% orang hidup di dalam pikirannya. Sangat sempit dan sangat terbatas. Hanya hidup di antara dua telinga. Dan karena itu kita frustrasi, kita cemas, kita gelisah, kita terbelenggu. Dan tidak bisa mengalami pengalaman langsung. Peristiwa yang terjadi yang kadang-kadang begitu menakjubkan, terlewat begitu saja. Itu yang namanya sleeping state atau autonomous state. Kita dalam mode tidur. Otomatis. Sebetulnya dalam keadaan seperti itu kita jarang menggunakan pikiran kita. Justru pada saat itu kita digunakan, dimanfaatkan oleh pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita mengatakan, oh ya baik, maka kita merasa baik. Kalau pikiran mengatakan hari ini cuaca buruk, buruk. Kalau hari ini atau kemudian bertemu dengan orang dan pikiran kita mengatakan, wah dia orangnya nggak baik. Jadi kita hidup di dalam pikiran kita, bukan dalam peristiwa yang sebenarnya. Karena kita kemudian hidup di dalam konsep. Dengan melepaskan konsep dan mengalami langsung, kita mengatakan kepada pikiran, oke, hari ini saya akan menggunakan pengalaman langsung. Maaf pikiran, kamu ke samping dulu. Nah, pada saat itu muncul kekuatan di dalam diri kita. Sehingga saya yang berkuasa atas pikiran saya. Bukan pikiran saya yang berkuasa atas saya. Dan disitulah kemudian kita menemukan kekuatan. Karena memang pikiran itu a good servant, tetapi very bad master. Nah kemudian kita bisa menggunakan pikiran untuk maksud yang ada di dalam kesadaran kita. Dan kita kemudian bisa melaksanakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi bab 4 ayat 8. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang mendatangkan rahmat, apa yang mulia, pikirkanlah. Tetapi kita yang mengendalikan pikiran. Karena kita sadar. Tetapi kalau kita tidak sadar, dalam sleeping state atau autonomous state, automatic state, maka pikiran yang mengendalikan kita. Padahal pikiran itu sulit sekali dikendalikan. Kita tidak tahu datangnya dari mana, perginya kemana. Nah dengan mengalami pengalaman langsung setiap peristiwa yang sedang menyatakan diri kepada kita, kita mengabaikan pikiran. Pikiran ada ya biarin aja. Pada saat itulah pikiran tidak mempunyai kekuatan atas kita. Pikiran kehilangan powernya.
Nah, kemudian dalam kesadaran kita bisa menggunakan pikiran. Disinilah arti sebenarnya daripada menggunakan pikiran. Yaitu ketika kita sungguh-sungguh sadar dalam keadaan wake up, bangun. Tetapi itu jarang. Justru kita seringkali digunakan oleh pikiran kita, dimanfaatkan oleh pikiran kita. Karena kita tidak sadar, bergerak otomatis. Pikiran menjadi filter antara saya sadar dan pengalaman. Karena itu kalau ketemu orang sebetulnya kita tidak ketemu orang. Tetapi pikiran kita yang ketemu pikiran kita sendiri tentang orang itu. Dan itulah maksudnya dalam keadaan tidur. Pikiran memfilter antara saya sadar dan kenyataan. Nah, ketika ketemu yang sebenarnya mengalami langsung, ketika sakit hati atau tersinggung, wah itu saatnya sebetulnya kita berjumpa langsung. Dan kemudian kita tidak mampu untuk menghadapinya. Karena pikiran kita sempit dan kemudian tidak mampu sadar. Ketika sebelumnya yang ketemu adalah pikiran saya, bertemu dengan pikiran saya sendiri tentang orang itu, nah dalam kenyataan ternyata berbeda. Wah, jadi kacau balau. Itu yang terjadi ketika orang menikah. Pada waktu berjumpa, dia tidak sungguh-sungguh sadar. Karena itu dia berjumpa dengan pikirannya sendiri tentang calon pasangannya. Calon pasangannya sama. Jadi mereka berdua sebetulnya menikah dengan pikirannya sendiri, bukan dengan orangnya. Tetapi dengan pikirannya sendiri tentang orang itu. Nah, dalam kenyataan itu tidak terjadi. Maka ada kekecewaan, kegelisahan, sakit hati, dendam. Pikiran kita begitu sempit. Maka metode yang saya ajak, yang saya tawarkan kepada Anda tentang mengalami langsung tanpa filter pikiran adalah sebuah strategi supaya kita bisa mengalami setiap peristiwa secara langsung, direct experience, tidak lewat filter pikiran. Kalau saya ketemu orang ya saya sadar, ketemu orang itu sadar, dia sedang menyatakan dirinya terhadap kesadaran saya tanpa konsep. Dan itu adalah peristiwa baru yang sangat unik yang hanya terjadi saat ini saja. Disitulah kemudian kita sadar sepenuhnya. Bangun, tidak sedang tidur, tidak otomatis. Kalau ketemu orang ini pasti begini, oh itu pikiran. Bukan direct knowing, bukan pengalaman langsung. Dan ternyata ketika kita mengalami setiap peristiwa sebagai pengalaman langsung, tidak lewat filter pikiran, itu membebaskan sekali, lega sekali. Karena kita kehilangan atau tidak menggunakan penghakiman yang didiktekan oleh pikiran kita. Lewat konsep-konsepnya, oh dia orang itu begini, oh orang itu begitu. Tidak. Kita terbebas dari belenggu pikiran yang sangat sempit. Dan karena itu kita merasa lega, bisa mengalami secara langsung, baik itu orang, binatang, pohon, alam, langit, secara langsung. Dan kita hanya bisa bersyukur, lega, dan sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang sangat menakjubkan. Pada saat itu kebebasan sejati terjadi. Saya hadir mengalami langsung peristiwa menakjubkan dari momen ke momen yang diselenggarakan oleh Tuhan. Pikiran kita menjadi tersingkir, tidak dominan. Bahkan kita kemudian bisa mengatur pikiran kita. Maaf, saya sedang tidak mau berpikir, saya sedang mengalami langsung. Nanti kamu memikirkan yang baik saja, yang benar, yang mulia, yang pantas untuk dipikirkan. Sekarang saya mengalami langsung. Disitulah terjadi jarak antara saya sadar dan pikiran saya. Dan kemudian kebebasan, kelegaan, keluasan sungguh-sungguh kita rasakan. Dan pada saat itu kita bisa merasakan betapa kita sangat dicintai oleh Tuhan. Tuhan selalu ada untuk kita dan menyelenggarakan kehidupan ini begitu menakjubkan setiap saat. Dan setiap peristiwa, setiap pribadi
setiap ciptaan menjadi sangat menakjubkan. Ada kebaruan, kesegaran dalam setiap pengalaman langsung. Bukan sebagai pemikiran usang, konsep usang tentang seseorang, atau tentang pohon, atau tentang binatang, atau bahkan tentang Tuhan. Pengalaman langsung membawa kita pada kesadaran bahwa kita hidup selalu bersama dengan Tuhan dalam kesatuan dengan ciptaan yang lain, yang selalu segar, selalu baru setiap saat. Disitulah kita mengalami kebebasan, kegembiraan, dan damai yang sejati. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Jangan banyak pikiran, because you are loved. Tuhan memberkati.